Gerakan Literasi Sekolah atau disingkat dengan GLS. Gerakan Literasi Sekolah merupakan sebuah inovasi baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pada tahun 2015 dengan memiliki tujuan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang literat melalui budaya membaca dan menulis. Hal tersebut dilandasi karena faktor kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil survei Program for International Student Assessment SIA dan dari Progress in International Reading Literacy Study asal dalam Januari CD 2014 nomor 6 menyatakan bahwa literasi merupakan sebuah aktivitas kognitif yang terdiri dari kegiatan membaca dan menulis serta diukur dalam bentuk akuisisi keterampilan dari seorang yang literat. Dibutuhkan kerjasama antara keluarga, pihak sekolah, dan lingkungan sekitar agar terjadi ekosistem literasi agar membantu proses belajar anak menjadi lebih efektif dan produktif. Tujuan literasi sekolah dijelaskan dalam desain induk. Gerakan literasi sekolah memiliki dua tujuan, yakni secara khusus dan umum. Tujuan secara umum yakni menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah. Sedangkan tujuan khusus memiliki beberapa poin, diantaranya menumbuhkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, serta menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Komponen literasi dini menurut Clay dan Ferguson dalam desain induk gerakan literasi yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan dan komunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Kemudian literasi dasar yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Literasi perpustakaan antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, manfaat koleksi referensi dan periodika, memahami Dewey-Demarkel System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan. Selanjutnya, literasi media yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunanya. Kemudian ada literasi teknologi, yakni kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras atau hardware, peranti lunak software, seperti etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Literasi visual, yakni pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori maupun digital, perlu dikelola dengan baik. Prinsip-prinsip literasi sekolah. Menurut Birch, dalam desain induk gerakan literasi sekolah, praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi sekolah menekankan 6 poin prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan literasi berjalan sesuai dengan tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Yang kedua, program literasi yang baik bersifat berimbang. Yang ketiga, program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Yang keempat, kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun. Yang kelima, kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Dan yang terakhir, kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman. Strategi pembangunan budaya literasi sekolah. Agar sekolah menjadi pioner dalam mengembangkan budaya literasi, menurut Birch, yang dikutip dalam desain induk gerakan literasi sekolah menyatakan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan oleh warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sekolah yang efektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Lingkungan sekolah dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal tersebut dapat dikembangkan melalui pengakuan atas capaian peserta didik setiap tahunnya. Yang ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik. Lingkungan akademik berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Salah satunya yakni pihak sekolah memberikan alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran literasi, seperti menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan dengan nyaring selama 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran abad 21. A. Konsep belajar dan pembelajaran abad 21. Untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, guru harus mulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pola pembelajaran yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran di mana guru banyak memberikan ceramah, sedangkan siswa lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal. Upaya untuk mengembangkan pembelajaran abad 21 ini ada beberapa hal penting untuk bisa diperhatikan, yaitu 1. Tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran. Yang kedua, masukkan unsur berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Yang ketiga, penerapan pola pendekatan dan modal pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, integrasi teknologi. Prinsip pokok pembelajaran abad 21. Yang pertama ada Instruction Should be Student-Centered, yaitu pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua ada Education Should be Collaborative,
yaitu siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian yang ketiga ada learning should have context, yaitu pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata atau real world. Yang terakhir, yang keempat, ada school should be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. C. Model pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang layak untuk diaplikasikan dalam pembelajaran abad 21. Namun yang paling populer dan banyak diimplementasikan adalah model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dan Inquiry Based Learning. PJBL atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Peran pendidik. Pendidik berperan sangat penting karena sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung mutu pendidik yang memenuhi syarat, maka semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, dengan pendidik yang bermutu, maka kurikulum dan sistem yang tidak baik pun akan tertopang. Keberadaan pendidik bahkan tak tergantikan oleh siapapun atau apapun sekalipun dengan teknologi tercanggih. Alat dan media pendidikan, sarana prasarana, multimedia, dan teknologi hanyalah media atau alat yang hanya digunakan sebagai rekan dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.